Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, agar semua yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan, keberkahan dan juga kelancaran dalam menangkap pembelajaran yang akan diberikan hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelasnya mana nih? Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, Wulan, hari ini teman-temannya ada yang nggak masuk? Tadi lengkap semua, Bu. Tapi ada yang suka kendala jaringan. Oke, makasih atas informasinya, Wulan. Semangat, nak. Senyum. Ayo. Dibiasakan untuk selalu memulai hari itu dengan senyum. Karena kalau kalian memulai hari dengan senyum, itu psikologis kalian, mental kalian itu akan dibuat mudah, akan berasa mudah gitu. Ya, jadi selalu dibiasakan memulai segala sesuatunya dengan bismillah dan senyum. Ya, ayo yang belum senyum, senyum dulu. Senyum itu gratis loh, mumpung masih gratis, belum bayar. Senyum juga ibadah. Nah, kan ganteng cantiknya kelihatan kok kayak gitu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nunjukin sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Susu kental. Susu kental manis. Iya, tapi yang Ibu pegang ini apa? Kemasan. Ya, pintar. Terima kasih banyak buat yang jawab. Ya, ada yang tahu fungsi dari kemasan ini apa? Biar barangnya nggak hancur. Ya, Rafli, biar barangnya Nggak hancur. nggak hancur. Terima kasih banyak. Hari ini kita akan belajar materi tentang kemasan. Kemasan pada makanan awetan yang terbuat dari bahan pangan nabati dan juga hewani. Ini ada kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kemudian materi yang akan kita pelajari kali ini. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menilai kalian. Ibu akan ambil nilai sikap dan juga nilai keterampilan. Ya, nanti di akhir akan ada evaluasi untuk diambil nilai pengetahuannya. Jadi dalam satu hari ini akan ada 3 penilaian ya. Nah, untuk nilai sikap dan juga nilai keterampilan, Ibu akan melihat keaktifan kalian. Baik nanti saat Ibu jelaskan, biasanya akan ada TikTok ya, feedback. Saat Ibu jelasin, kamu harus bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya, kemudian nanti juga saat diskusi akan Ibu lihat keaktifan kalian. Siapkan semua persiapan kamu dari sekarang, entah itu modul, entah PPT yang kemarin, entah buku catatan, untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Siap semua untuk belajar ya. Di sini Ibu mau minta pendapat kalian mengenai gambar. Gambar apa ini ya? Kopi. Kopi, terima kasih banyak. Menurut kalian, gambar ini menceritakan tentang apa sih? Pengemasan kopi. Kemasannya. Kemasan kopi. Ya, satu orang yang berani. Satu orang yang berani? Saya, Bu, Ulan. Ya, Ulan, silakan. Itu menceritakan tentang teknik penyajian dan kemasan. Ini menceritakan tentang penyajian dan kemasan. Terima kasih banyak, Ulan ya. Jawabannya benar. Bedanya apa sih antara gambar yang satu nih, gambar yang ini dengan gambar yang ini? Saya, Bu. Ya, Raisa? Oh, yang gambar satu itu biasanya kayak diminumnya tuh di rumah atau enggak di coffee shopnya gitu. Tapi kalau gambar 2 tuh di kayak take away-nya itu, jadi kayak dibungkus gitu. Ya, tepat jawabannya. Oke. Jadi yang satu kayak minumnya di rumah, yang satu bisa untuk take away gitu. Yang lain mungkin? Gambar satu lebih rentan tumpah, Bu. Lebih gampang tumpah dibandingkan yang gambar 2. Iya, Bu. Oke, pintar. Terima kasih banyak, Alia. Jawabannya benar. Kalau dari segi harga bagaimana? Saya, Bu. Biasanya yang gambar di atas lebih murah karena dia kan nggak pakai kemasan gitu, dan biasanya yang dipakein kemasan lebih murah karena kayak mereka harus ngeluarin duit buat beli kemasannya gitu. Oke, pintar. Ya, tepat jawabannya ya. Gambar satu ini harganya lebih murah.
Tapi sekarang kalau misalnya di gambar 1 ya, gambar yang atas nih, yang atas gambar 1 sama gambar 2 kira-kira harganya mahalan yang mana? Yang gambar 2. Ya, Raden Roro yang gambar 2. Kenapa bisa lebih mahal yang gambar 2, Raden Roro? Karena lebih kelihatan menarik gitu loh, maksudnya kayak dari nilai keindahan dan kayak gitunya Oke, tuh pintar. Ya, terima lebih kasih rapi. banyak atas jawabannya. Ngasih kesimpulan nggak Kak, dari gambar di layar? Dari pendapat teman-temannya? Saya deh, Bu. Oke, Anindya, silakan. Jadi kesimpulannya kemasan suatu bahan pangan atau produk yang dikemas dengan menarik akan meningkatkan nilai jual dan meningkatkan daya tarik konsumen. Oke, pinter banget ya Nindya. Terima kasih banyak. Jawabannya 100 ya, bener banget ya. Jadi memang ternyata dengan kemasan yang dikemas sebaik mungkin, seepik mungkin, semenarik mungkin, itu mampu meningkatkan daya jual, mampu meningkatkan harga dan juga daya tarik dari masyarakat atau dari konsumen ya. Jadi ini adalah kesimpulan dari gambar yang ada di layar. Di sini ada pengertian pengemasan. Apa sih yang dimaksud dengan pengemasan? Saya, Bu. Ya, Raisa. Suatu cara terorganisir untuk menyiapkan barang agar siap disimpan, dijual, didistribusikan, ditransportasikan, dan dipakai oleh konsumen. Oke, 100 jawabannya. Terima kasih banyak, Raisa. Ya. Nah, fungsi kemasan. Tadi fungsi kemasan beberapa sudah kalian sebutkan ya. Ada yang bisa ngasih tahu lagi fungsi kemasan apa sih? Yang pertama? Pelindung. Ya, Kania? Pelindung, Bu. Melindungi? Untuk memberikan informasi, Bu. Meningkatkan mau jawab? nilai jual. Sekarang Ibu mau bahas tentang jenis-jenis kemasan. Jenis kemasan itu dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama berdasarkan frekuensi pemakaian. Nah, untuk frekuensi pemakaian itu ada kemasan apa aja? Ada yang bisa bantu jawab? Kemasan sekali pakai. Andita? Kemasan sekali pakai. Kemasan sekali pakai atau kemasan apa? Disposable. Disposable. Ya, kemasan fleksibel yang kayak gimana sih? Ada yang bisa ngasih contoh? Bungkus kopi, Bu. Bungkus kopi, Rafli. Ya, terima kasih banyak. Tepat sekali jawabannya. Kalau kardus ini kemasan siap pakai atau siap rakit? Siap dirakit. Berakit. Benar, jawabannya benar banget ya. Kalau ini kemasan siap pakai atau siap rakit? Kelihatan nggak? Siap Pakai. Siap pakai. Oke, pintar ya. Jadi paham semua untuk materi ini? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada kriteria kemasan, tapi karena waktunya udah lewat, kemarin udah Ibu bahas di PPT ya, dipelajari lagi di PPT ya. Ibu ngebut sekarang. Label juga udah Ibu jelaskan di PPT, pelajari lagi di PPT. Oke, di sini ada masalah yang harus kalian diskusikan. Jadi yang didiskusikan itu apa sih? Kamu diminta untuk membuat kelompok ya, semalam udah buat kelompok, 3 kelompok. Kemudian kamu tentukan satu contoh makanan khas daerah. Boleh dari bahan pangan nabati atau hewani. Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk diskusi, cukup ya? Oke, jadi yang dibahas hanya satu bahan makanan saja ya. Kalau misalnya kemarin Ibu mintanya di daerah Kalimantan, Papua atau Sulawesi, pilih aja salah satu bahan pangan yang terkenal di sana. Misalnya papeda misalnya gitu. Jadi nggak usah semua provinsi di pulau itu kalian masukin terus kalian bahas, nggak usah ya. Oke, sudah waktunya. Silakan kembali lagi ke Zoom. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kali ini kita akan
menjelaskan makanan dari Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya bagian Banjarmasin. Ini biasanya dibuat oleh-oleh. Nama makanan awetannya itu rabuk ikan. Pengawetan yang digunakan itu pengeringan dengan cara disangrai dan pengemasan. Kemasan dapat dipakai berulang kali menggunakan label yang lengkap mencangkup nama produk, kode produksi, dan kode expired agar konsumen yakin dengan makanannya. Ya, kira-kira selain tadi kemasannya pakai toples yang seperti tadi, ada nggak kemasan lain yang bisa kalian gunakan agar Ada, si Bu. bahan pangan ini bisa diekspor mungkin ya ke luar negeri atau luar daerah? Anin? Bisa pakai plastik ziplock gitu, Bu. Oke, pintar ya. Kenapa pakai plastik ziplock? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau misalnya pakai plastik ziplock gitu, Bu, itu bisa lebih tahan air. Terus kalau misalnya pakai toples plastik kan dia juga bisa patah. Kalau misalnya pakai plastik gitu kan juga lebih hemat tempat gitu, Bu, lebih fleksibel. Oke, pintar. Terima kasih banyak atas jawabannya Andini ya. Ya, jadi benar jawabannya seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk makanan-makanan diekspor bisa pakai plastik bisa pakai toples seperti tadi. Tapi masalahnya kalau misalkan itu kita bawa dari daerahnya dari Kalimantan ke Jakarta, itu kan otomatis akan membutuhkan banyak tempat kalau pakai toples tadi. Walaupun sebenarnya nggak ada yang masalah dengan tampilan si toples, itu tetap cantik gitu. Cuman kalau dari segi efisiensi tempat itu dikhawatirkan akan makan banyak tempat, dan khawatir juga kalau ketiban-tiban sama barang-barang yang lain, namanya di airport kan main ditiban-tiban gitu aja ya, dibanting-banting gitu aja, khawatirnya pecah gitu. Nah, dengan alternatif pakai plastik ziplock itu mau kamu istilahnya ditiban gitu aja juga nggak masalah, nggak akan pecah gitu. Jadi tetap bisa bawa oleh-oleh dari Kalimantan. Ya, terima kasih banyak atas hasil diskusinya. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ngasih kesimpulan dari pembelajaran kali ini itu apa sih? Ya, nggak ada yang berani. Kalau nggak ada yang ngasih kesimpulan, Ibu nggak mau nggak mau nutup nih. Biarin aja nggak istirahat. Saya, Bu. Ya, Andini silakan. Yang udah dipelajari hari ini itu tentang kemasan. Kalau kemasan itu merupakan cara untuk menyiapkan barang agar bisa dijual, disimpan, sama didistribusikan. Terus ada manfaat kemasan, yaitu supaya melindungi makanannya agar bersih, higienis, dan awet. Juga mudah untuk didistribusikan, meningkatkan daya tarik, meningkatkan daya jual. Terus di kemasan itu untuk mempromosikan bisa ditambahin label makanan di kemasannya. Terus juga ada cara-cara pengemasan yang aman dan bisa didistribusikan untuk ke luar negeri. Itu ada kemasan yang berdasarkan frekuensi pemakaiannya, berdasarkan sistem kemasannya, dan berdasarkan kekakuan bahan sama dengan tingkat perlindungan sama tingkat kesiapan kemasan. Oke, terima kasih banyak Andini ya. Perfect banget, banyak banget yang diserap sama Andini dalam pembelajaran kali ini ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau ngasih evaluasi buat kalian ya. Yang udah punya pulpen harap dicatat. Ibu ini menampilkan kemasan. Silakan menurut pendapat kalian kemasan ini masuknya ke dalam jenis kemasan apa saja. Tulis sebanyak-banyaknya menurut yang kalian tahu. Berikutnya, ini masuknya ke kemasan apa saja? Ini kemasan apa saja? Silakan dijawab, kirim ke WA group. Ini untuk nilai tambahan kalian kalau nanti PTS-nya nilainya jeblok ya, biar nanti nggak usah remedial. Yang penting ngerjain tugas ini, tulis lengkap-lengkapnya, kirim ke WA group. Ibu kasih deadline sampai jam 1 siang. Bisa ya jam 1 siang ya? Ya nanti Ibu kasih kisi-kisi ya. Tapi karena kita PTS-nya itu di hari terakhir tanggal 30, paling nanti Ibu ngasih kisi-kisinya sekitar tanggal 26, kisaran segitu ya. Biar kamu fokus dulu pelajari materi-materi pelajaran lain, baru nanti kurang lebih tanggal 26 atau maksimal tanggal 28 Ibu kasih, Ibu share ya kisi-kisinya buat kalian pelajari. Oke, terima kasih banyak. Ibu tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila Ibu salah banyak melakukan kesalahan dalam mengajar hari ini. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.